Apa yang dilakukan oleh Bang Edi Mulyadi ini menurut Profesor Aceng betul-betul merupakan, kalau dilihat dari sisi bahasanya, tuturnya, ekspresinya, itu adalah karena kekhawatiran bahwa pemindahan ibu kota ini akan menyengsarakan rakyat. Sampai diakui juga oleh Bang Andika, saudara, ini kuasa hukum dari JPU sendiri, saudara. Mengakui seandainya Bang Edi Mulyadi itu adalah wartawan, maka tidak boleh diadili di dalam sidang ini, saudara. Harus diadili di Dewan Pers, saudara. Ya, ini adalah kuasa hukum, saksi ahli dari JPU sendiri mengakui seperti itu, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi eksepsi dari Bang Edi Mulyadi dan juga pembelaan dari kuasa hukum sangat luar biasa. Yang pertama kami sampaikan kepada para ulama, para habaib, para aktivis dan kaum muslimin di seluruh Indonesia. Luar biasa. Kuasa hukum dari Bang Edi channel, dari Bang Edi Mulyadi ini hadir terus-menerus dalam jumlah yang sangat banyak. Dan tadi telah menegaskan bahwa dia tidak dibayar alias 0%, saudara. Kami tegaskan lagi bahwa kuasa hukum ini benar-benar berjuang untuk Islam. Karena Bang Edi ini adalah semata-mata berjuang amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak dipungut biaya 0%. Sekali lagi 0%. Takbir. Yang kedua saya tegaskan lagi, kuasa hukum optimis bahwa sidang ini dipaksakan. Sidang ini penuh dengan kepentingan politik. Kalau dari Bang Ahmad Khozinuddin, sidang ini adalah sidang dagelan. Maka saya minta kepada JPU, kepada hakim juga, bertobatlah. Karena rakyat ini sudah mengetahui bahwa sidang ini adalah sidang dagelan, saudara. Tobat. Takbir. Salah satu bukti yang pertama, ujaran jin buang anak ini terbukti tidak rasis. Terbukti bahwa ini bukan ujaran kebencian. Dikatakan oleh Profesor Aceng Suhendri bahwa ujaran jin buang anak ini sama sekali tidak ditujukan kepada rakyat Kalimantan dan juga suku Dayak dan suku yang lainnya. Karena di situ tidak ada kata Kalimantan dan tidak ada kata suku Dayak. Clear, saudara sekalian. Yang kedua, ujaran jin buang anak ini adalah ditujukan kepada rezim Jokowi yang memaksakan diri untuk pindah ibu kota. Padahal ekonomi dalam keadaan sulit, baru pandemi, APBN juga dalam kondisi yang sangat sulit. Dan ini dilakukan pada saat konferensi pers, gitu. Yakni tolak pemindahan IKN proyek oligarki. Itu adalah konferensi persnya. Kalau tidak ada konferensi pers, tentu Bang Edi Mulyadi tidak akan menyuarakan itu. Tempat jin buang anak. Jadi benar-benar pasti 100% ditujukan kepada rezim Jokowi, saudara sekalian. Yang ketiga, saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Bang Edi Mulyadi ini menurut Profesor Aceng betul-betul merupakan, kalau dilihat dari sisi bahasanya, tuturnya, ekspresinya, itu adalah karena kekhawatiran bahwa pemindahan ibu kota ini akan menyengsarakan rakyat. Karena kecintaan pemindahan ibu kota ini jangan sampai kemudian merusak atau juga mengurangi banyak dari APBN kita, saudara sekalian. Dan ini sekarang terbukti, saudara sekalian. Sekarang terbukti apa yang dikatakan Bang Edi itu semuanya itu juga dijelaskan, saudara sekalian, melalui data Koalisi Indonesia Bersih. Yang di situ ada Walhi, yang di situ juga ada Jatam dan juga LSM yang lainnya, saudara sekalian. Dan data ini sampai sekarang, saudara, tidak ada yang menggugat.
Apalagi kemudian data ini yang membuat dikatakan hoax dan ditangkap. Tidak, saudara, tidak ada sama sekali. Ini menunjukkan bahwa data yang ada ini adalah benar adanya, saudara sekalian. Ya, ini yang disampaikan kalau menurut Profesor Aceng, saudara sekalian. Sehingga ya, tempat jin buang anak ini adalah benar-benar merupakan bentuk kecintaan Bang Edi Mulyadi kepada negeri Indonesia, saudara. Bahkan saudara sekalian merupakan kecintaan kepada ya rakyat Kalimantan Timur, saudara sekalian rahimakumullah. Yang kedua, saudara sekalian, fakta-fakta yang lain, saudara, diungkapkan oleh kuasa hukum sangat luar biasa, saudara sekalian. Ya, dari dakwaan utama jin buang anak tadi itu yang sudah pasti salah, saudara sekalian rahimakumullah. Ya, ditambah dakwaan-dakwaan yang lain, saudara. Dakwaan yang lain ini maksudnya adalah mengada-ada, saudara. Yakni ketika ujaran jin buang anak tidak mampu untuk dijadikan delik yang bisa menghukum Bang Edi, dicari, saudara, pasal-pasal tambahan yang bisa menjadikan Bang Edi ini ditangkap. Zalim atau tidak, saudara sekalian? Otoriter atau tidak, saudara sekalian? Jahat atau tidak sidang seperti itu, saudara? Dagelan. Dan anehnya, saudara, pasal-pasal tautan ini, saudara sekalian, ya, mampu dibuktikan kesalahannya, saudara. Mampu dibuktikan kriminalisasinya, saudara. Ambil contoh, saudara, Bang Edi dikatakan bukan wartawan, saudara. Ini dikatakan hoax, saudara. Jahat tidak, saudara? Jahat. Padahal Bang Edi ini punya kartu wartawan, saudara. Anggota wartawan PWI DKI, saudara. Wartawan senior FNN, saudara. Dan sampai sekarang tidak ada ya jawaban atau tulisan yang menjelaskan atau yang memutuskan dari Dewan Pers atau PWI DKI bahwa Bang Edi ini dipecat atau Bang Edi ini bukan wartawan. Belum ada, saudara. Kalau demikian adanya ini, Bang Edi ini wartawan atau tidak, saudara? Wartawan. Kalau wartawan, saudara sekalian, sampai diakui juga oleh Bang Andika, saudara, ini kuasa hukum dari JPU sendiri, saudara, mengakui seandainya Bang Edi Mulyadi itu adalah wartawan, maka tidak boleh diadili di dalam sidang ini, saudara. Harus diadili di Dewan Pers, saudara. Ya, ini adalah kuasa hukum, saksi ahli dari JPU sendiri mengakui seperti itu, saudara. Luar biasa, saudara. Yang terakhir, saudara sekalian, ya, kami sampaikan kepada Bapak JPU, kepada Bapak Hakim, saudara sekalian, ya. Negeri ini dikatakan oleh Pak Mahfud, saudara sekalian, sudah luar biasa mafianya, saudara. Sudah luar biasa gengnya, saudara. Jual beli kasus, jual beli hukum, saudara, korupsi. Ya, Pak Mahfud mengatakan sudah semarak, saudara, di institusi kepolisian, saudara. Oknum-oknumnya, ya. Demikian juga di instruksi kejaksaan, di institusi juga kehakiman, kementerian dan lain sebagainya, saudara sekalian. Apakah ini belum menyadarkan hakim dan juga JPU, saudara? Tobat, saudara sekalian, ya. Sampai juga dikatakan oleh Emmanuel Ebenezer, saudara, di lingkungan Pak Jokowi ini banyak bandit-bandit dan juga gangster, saudara. Coba, saudara sekalian, kurang apa, saudara? Bandit. Ya. Ini kalau masih tidak tobat JPU, saudara sekalian. Kalau tidak tobat Bapak Hakim, saudara, maka rakyat Indonesia kembali akan mengadili kalian, saudara. Revolusi. Kita akan adili, saudara, mereka, saudara. Betul tidak? Kita akan kawal kasus ini, saudara. Betul tidak? Kita akan bongkar kasus ini, saudara. Betul tidak? Bagaimana Sambo, saudara, institusi kepolisian, saudara, sudah jatuh, saudara, diadili oleh rakyat, saudara sekalian. Apakah tidak malu kepolisian, saudara? Apakah tidak malu rezim Jokowi, saudara? Bukti yang luar biasa dari kasus ini, saudara, ada mafia judi, saudara, ada mafia korupsi, kurang apa, saudara sekalian? Takbir. Ya, yang terakhir, saudara, saya sampaikan kepada Bapak Hakim dan juga Bapak JPU, saudara, ya. Tidak hanya masyarakat yang mengadili, saudara, Allah SWT juga akan mengadili kalian, saudara sekalian. Ya, di dalam surat Fatir ayat 34 Allah SWT 43 Allah SWT berpesan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Ya, makar yang jahat itu tidak akan menimpa melainkan kepada orang yang
merencanakannya. Takbir. Allahu Akbar. Dan ini sudah terbukti, saudara. Ya, bagaimana kasus Sambo ini, saudara sekalian, telah menjatuhkan orang-orang jahat dan itu menimpa dan menghinakan kepada mereka semua. Demikian juga korupsi yang sudah menggunung ini, saudara sekalian. Ya, sudah terjadi di mana-mana, saudara sekalian. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi ini benar-benar sekarang ini telah mulai terbukti, saudara. Takbir. Ya, bahwa yang dikatakan Bang Edi Mulyadi pemindahan ibu kota ini akan menyengsarakan rakyat, saudara sekalian. Ini terbukti adanya. Sehingga ketika APBN tidak kuat untuk membiayai IKN, saudara, awalnya tidak dibiayai oleh APBN, tapi kemudian dibiayai oleh APBN, saudara. Jahat atau tidak, saudara? Ya, luar biasa. Dan kemudian dinaikkan, saudara. Katanya Bang Faisal Basri, saudara, kenaikan BBM ini adalah uangnya itu banyak digunakan untuk pindah IKN dan juga kereta cepat, saudara sekalian. Jadi kalau kemudian, saudara, subsidi dicabut, saudara sekalian, yang sengsara uangnya ini digunakan untuk pindah IKN, saudara, yang sengsara itu oligarki atau masyarakat, saudara? Rakyat, sengsara. Luar biasa. Pajak dinaikkan, saudara. Yang sengsara rakyat atau oligarki, saudara? Rakyat. Ya, masih banyak solusi, saudara. BBM ini tidak bisa tidak perlu naik, saudara. APBN BBM ini tidak perlu naik, ini masih banyak solusinya. Ya, APBN masih surplus, saudara sekalian. Penggunaan APBN kalau perlu dikurangi, saudara. Gaji, saudara, BPIP yang per orang itu banyak yang 100 jutaan, saudara, dibubarkan itu, saudara. Tidak perlu digaji, saudara. Kira-kira APBN kita ini tambah banyak atau tambah kurang, saudara? Tambah banyak APBN kita selamat atau kurang, saudara? Selamat, saudara. Kalau itu semuanya dikurangi. Masih banyak, saudara. Demikian juga hutang luar negeri dihentikan. Tidak usah hutang lagi, saudara. Tidak perlu dibayar bunganya, yang dibayar pokoknya saja, saudara. Sehat atau tidak APBN kita, saudara? Perlu naik atau tidak BBM, saudara? Ya, ini barangkali yang disampaikan, saudara sekalian, oleh kami semuanya. Ya, ormas Islam, para pemuda, milenial, para ulama, juga mewakili pesan-pesan ya para habaib, saudara. Mudah-mudahan sekali lagi ya JPU dan juga Bapak Hakim ini bertobat dan segera memutus ya bebas Bang Edi Mulyadi, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, yang saya ingin sampaikan adalah disinilah pentingnya keberpihakan, ya, berpihakan kepada kebenaran. Apa yang ditampakkan, apa yang dijalankan oleh saudara kita Edi Mulyadi dan pembela hukumnya, mereka ini adalah para pejuang kebenaran. Oleh karena itu, kebenaran perlu diperjuangkan, perlu dikuatkan oleh kita semua yang memiliki akal sehat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita harapkan mudah-mudahan kebenaran ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya serahkan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan doa, saya ingin menyampaikan bahwasanya apa yang disampaikan dalam dakwaan terhadap Edi Mulyadi itu pada prinsipnya adalah dakwaan kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu adalah tindakan yang berbahaya bagi orang yang melakukannya, yakni yang memperkarakan tersebut. Sebab itu sama saja dia sedang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya orang-orang yang beramar ma'ruf nahyul mungkar itu adalah sahabat-sahabatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad yang paling afdol, jihad yang paling baik adalah berkata al-haq, menyampaikan al-haq di hadapan penguasa yang tidak menyukainya. Dan apa yang dilakukan oleh Edi Mulyadi itu sebenarnya adalah mengungkap kebenaran dan mengungkap hal-hal yang terselubung yang memang harus dipahami oleh umat. Dan tindakan JPU sendiri ataukah majelis yang lainnya yang berkaitan dengan tersebut itu sama saja adalah penghinaan kepada Islam ataukah kepada amar ma'ruf nahyul mungkar ini.
Oleh karena itu, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terang saya sangat malu ataukah saya sangat berharap apa yang menimpa Edi Mulyadi ini menimpa kami juga. Harapannya adalah semoga ucapan-ucapan kami ini benar-benar membawa kedudukan di sisi Allah sebagai afdalul jihad. Sebab Rasulullah SAW mendudukkan orang-orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahyul munkar itu sebagai orang-orang yang berada di jihad yang terbaik di antara umat manusia, di antara umat Islam. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasraddin wahzul man hazalal muslimin wa dammir a'daka a'daddin. Allahumma azzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma salim ikhwanana fi kulli makan. Allahumma salim ikhwanana fi kulli makan, khususan ila akhina Edi Mulyadi. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.